Laporan praktikum. Pembuatan anemometer sederhana dan pengukuran kecepatan angin. Oleh Fajar Sandi Pratama. NIM 2402016. Dengan dosen pengampu Salmiati, MPD PhD. Program Studi Agroteknologi. Institut Perkebunan Pelalawan Indonesia. Angin merupakan salah satu elemen penting dalam sistem iklim dan cuaca yang berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pertanian, pelayaran, penerbangan, hingga pembangkit listrik tenaga angin. Salah satu parameter penting dari angin adalah kecepatannya, yang perlu diukur untuk keperluan analisis cuaca, penelitian ilmiah, dan keamanan aktivitas luar ruang. Untuk mengukur kecepatan angin, digunakan alat yang disebut anemometer. Untuk membuat alat ukur kecepatan angin, anemometer, sederhana dari bahan-bahan mudah didapat. Serta mempelajari cara penggunaannya dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Jarum pentul. Pisau. Pipet, 2 buah. Cup es krim, 4 buah. Pensil. 1. Lubangi cup es krim menggunakan cutter sebanyak 4 lubang yang dimana 2 berhadapan. 2. Masukkan pipet ke dalam lubang tersebut. 3. Lubangi 4 cup, sisanya sebanyak 2 lubang cup. 4. Gabungkan cup tersebut ke pipet dengan memasukkan pipet ke dalam lubang cup. 5. Lubangi cup yang di tengah untuk memasukkan pensil sebagai penyangga, lalu tusuk pipet dan pensil menggunakan jarum agar tidak lepas. Pada pagi hari, angin umumnya lemah karena proses pemanasan permukaan bumi masih minim. Anemometer sederhana berbasis mekanik, seperti model cangkir, cenderung kesulitan membaca kecepatan rendah akibat gesekan pada poros dan berat alat, sehingga nilainya sangat rendah. Sebaliknya, anemometer digital seperti tipe Vane atau Hot Wire lebih sensitif terhadap perubahan kecil karena menggunakan sensor elektronik, sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih tinggi dan akurat. Pada siang hari, meningkatnya pemanasan permukaan menyebabkan terbentuknya arus konvektif yang mempercepat pergerakan angin di permukaan. Ini meningkatkan kecepatan angin secara umum. Selisih antara dua jenis anemometer berkurang karena kecepatan angin sudah cukup untuk mengatasi hambatan gesekan pada anemometer sederhana. Namun, anemometer digital tetap lebih responsif dan mencatat fluktuasi dengan lebih baik. Menjelang sore, radiasi matahari mulai menurun sehingga aktivitas konvektif berkurang dan kecepatan angin mulai melemah. Hal ini menyebabkan anemometer sederhana kembali mencatat kecepatan yang lebih rendah karena tidak cukup sensitif terhadap angin ringan. Di sisi lain, anemometer digital masih mencatat sisa pergerakan angin yang terjadi. Pada malam hari, terutama setelah matahari terbenam, dapat terjadi pembentukan low level jet, LLJ, atau aliran angin cepat di ketinggian rendah karena pendinginan permukaan. Ini bisa menyebabkan peningkatan kecepatan angin yang terdeteksi oleh anemometer digital. Anemometer sederhana pun mencatat kenaikan, tetapi masih tertinggal dari alat digital karena sensitivitasnya lebih rendah terhadap dinamika angin. Kecepatan angin menunjukkan pola harian, diurnal, di mana angin cenderung rendah pada pagi dan sore hari, serta meningkat saat siang dan malam. Anemometer digital terbukti lebih akurat dan responsif, terutama dalam mengukur kecepatan angin rendah, dibandingkan anemometer sederhana yang kurang sensitif akibat hambatan mekanis. Perbedaan hasil pengukuran antara kedua alat paling mencolok terjadi saat angin lemah, menegaskan pentingnya pemilihan alat ukur yang sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, pemanasan dan pendinginan harian atmosfer berperan besar dalam memengaruhi dinamika angin permukaan, sebagaimana tercermin dari variasi hasil pengukuran yang diperoleh.